Industri hiburan atau showbiz tidak akan berarti tanpa adanya penggemar. Seorang entertainer atau seorang penyanyi baru akan divalidasi apabila dia telah memiliki penggemar. Apalagi kalau artis tersebut udah punya penggemar fanatik. Maka bisa dipastikan pundi-pundi uang pun akan berdatangan. Karena apapun yang dibuat atau karya apapun yang dihasilkan oleh seorang entertainer tersebut pasti akan dibeli oleh para penggemarnya. Mereka akan dengan senang hati mengeluarkan uang untuk sang idola. Ya, karena ketika kita berbicara tentang dunia entertainment, itu sama dengan kita berbicara juga tentang bisnis atau industri, sama seperti industri-industri lainnya. Maka dari itu tidak sedikit artis atau entertainer yang berlomba-lomba untuk menarik perhatian para penggemarnya dengan membuat berbagai macam karya, dengan tujuan untuk menjadi terkenal dan kaya raya. Nah, di cerita kali ini aku akan menceritakan kisah tentang seorang artis Amerika yang bernama Selena Quintanilla Perez bersama dengan penggemarnya yang memiliki kedekatan yang sangat erat dan tentunya saling menguntungkan, namun harus berakhir dengan tragis di mana sang idola ini akhirnya dihabisi oleh penggemarnya sendiri. Selena ini adalah artis Amerika keturunan Meksiko. Dan sedikit intermezzo ya guys, kalau Selena Quintanilla Perez ini adalah artis yang menginspirasi orang tua dari Selena Gomez untuk memberi nama anaknya tuh sama-sama namanya Selena gitu. Karena orang tua dari Selena Gomez ini adalah penggemar berat dari Selena Quintanilla Perez. Kalau di Amerika Selena itu dibacanya Selena, tapi karena kita orang Indonesia aku akan nyebutnya Selena ya guys. Oke, gimana kisah lengkapnya? Tanpa berlama-lama kita mulai aja masuk ke kisahnya berikut ini. Bernama lengkap Selena Quintanilla, lahir pada tanggal 16 April tahun 1971 di Lake Jackson, Texas. Ayahnya bernama Abraham Quintanilla Jr., merupakan seorang musisi, dan ibunya bernama Marcella Ofelia Zamora, adalah seorang ibu rumah tangga. Pasangan ini memiliki 3 orang anak, yaitu Abraham Quintanilla III, Suzette Quintanilla, dan Selena Quintanilla. Pada tahun 1980, orang tua dari Selena ini mendirikan sebuah restoran yang diberi nama Papagayo. Meskipun sebenarnya Abraham, ayahnya Selena ini masih memiliki pekerjaan, tapi dia ingin memulai bisnis restorannya. Mereka sekeluarga ini sangat menyukai musik ya guys. Dan meskipun Selena ini tuh tumbuh di keluarga dan besar di lingkungan yang semuanya tuh Amerika banget gitu ya. Namun darah atau keturunan Latin dari kedua orang tuanya yang asal Meksiko ini membuat Selena ini tumbuh dengan berbagai macam musik atau jenis musik asal Latin. Salah satunya yaitu musik Tejano, atau tulisannya Tejano gitu ya, cuman dibacanya Tejano. Kalau kalian mau tahu musik Tejano itu seperti apa, kalian bisa browsing ya. Jadi musik ini tuh perpaduan dari Meksiko, Amerika, dan juga Eropa. Jadi di dalam perpaduan musiknya itu ada akordeon, gitar, dan lain sebagainya. Kalian bisa coba browsing gimana sih musik Tejano ini, coba browsing jadi internet ya. Selena ini memang suka bernyanyi ya guys, dan juga suaranya ini memang bagus gitu. Dari kecil dia sudah bernyanyi. Dan akhirnya karena kemampuan musik dari 3 bersaudara, Selena dan kakak-kakaknya itu, ayahnya ini bikin sebuah grup musik yang bernama Selena y los Dinos gitu. Jadi karena mereka juga kan punya restoran, nah mereka itu suka tampil di restoran milik ayahnya tersebut. Selain tampil di restoran milik ayahnya, mereka itu suka tampil di acara-acara pernikahan dan acara-acara lainnya, terutama acara-acara yang berhubungan dengan orang-orang Meksiko yang tinggal di Amerika. Dan ayah dari Selena ini juga menjadi manajer sekaligus produser dari grup band Selena dan kakak-kakaknya. Karena Selena ini keturunan Meksiko, maka musik yang diusung pun adalah musik-musik berjenis Tejano. Pada tahun 1981, restoran milik ayahnya yang diberi nama Papagayo ini akhirnya bangkrut.
dan memaksa Selena dan keluarganya ini pindah karena mereka tidak mampu untuk membayar cicilan atau sewa rumahnya. Ayahnya juga sudah keluar dari pekerjaannya gitu ya, karena tadinya mau fokus di restoran, tapi ternyata restorannya juga bangkrut. Melamar ke sana kemari juga susah pada saat itu. Akhirnya musik ini menjadi andalan mereka untuk menghidupi kehidupan dari keluarga Abraham ini. Bahkan Selena yang saat itu masih bersekolah pun harus keluar karena mereka tidak sanggup untuk membiayai biaya sekolahnya, sehingga Selena terpaksa harus memulai karir bermusiknya di usia yang masih sangat dini. Karena untuk makan dan memenuhi kehidupan sehari-hari pun untuk keluarga Abraham ini sangat sulit pada saat itu. Mereka harus manggung keliling berbagai kota karena itulah sumber penghasilan mereka pada saat itu. Sampai pada akhirnya mereka mampu untuk membeli sebuah bus untuk tur keliling gitu ya. Dan mereka menamai bus ini Big Bertha. Di tahun 1984 akhirnya Selena ini bisa mulai masuk dapur rekaman, memproduksi sebuah album dan sudah mulai banyak dikenal karyanya. Dan keluarga ini sudah keliling berbagai negara bagian di Amerika untuk memulai turnya. Sampai akhirnya Selena ini menjadi artis dengan penjualan album yang sangat banyak, sehingga dia menjadi artis dengan julukan The Best Selling Artist in the Latin Music Scene, dengan penjualan album lebih dari 1,5 juta kopi. Dan Selena juga mendapat julukan sebagai Queen of Tejano. Pada tanggal 2 April tahun 1992, akhirnya Selena menikah dengan Chris Perez, di mana Chris ini adalah salah satu member atau anggota dari grup band tersebut yang memegang gitar. Jadi awalnya Selena dan Chris ini tidak disetujui oleh ayahnya ya, Abraham. Namun karena kesungguhan Chris Perez ini untuk mendapatkan hati Selena, akhirnya keluarga Abraham ini, keluarga Selena ini akhirnya bisa menerima Chris menjadi suami dari Selena. Dan di situ nama Selena ini menjadi Selena Quintanilla Perez karena suaminya bernama Perez. Akhirnya, dengan jam terbang menyanyi dan manggungnya ini, musikalitas dari Selena ini sudah tidak bisa diragukan lagi, dan Selena ini mendapatkan berbagai macam penghargaan di industri hiburan dengan memenangkan beberapa penghargaan di ajang penghargaan musik. Dan pada akhirnya di tahun 1993, Selena memenangkan penghargaan dari Grammy Award dengan kategori The Best Mexican American Album di tahun 1993. Jadi sedikit info ya guys, kalau seorang penyanyi itu sudah memenangkan kategori di Grammy Award, berarti musikalitasnya ini sudah tidak diragukan lagi, bukan kaleng-kaleng dan diakui dunia gitu ya. Jangankan untuk memenangkan sebuah nominasi, masuk nominasinya aja untuk sebuah kategori itu berarti sudah sangat membanggakan dan sudah sangat diakui gitu ya. Bahkan jangankan untuk masuk nominasi, jadi tamu undangannya aja itu sudah sangat membanggakan. Seperti kita tahu ya, sedikit intermezzo, kemarin-kemarin kan Agnes Mo juga menjadi tamu undangan ya. Itu gimana nggak bangga kita negara Indonesia, berarti keberadaan Agnes Mo sebagai seorang musisi pun sudah sangat diakui, terbukti dengan dia mendapat undangan untuk menjadi salah satu tamu di Grammy Award. Kalau untuk industri filmnya ini Oscar lah ya, tapi kalau untuk di dunia musik ini adalah Grammy. Puncak untuk seorang penyanyi mendapatkan penghargaan yang mendunia dan musikalitasnya tidak diragukan. Dan Selena Quintanilla ini mendapatkan penghargaan Grammy, berarti memang sudah sangat diakui gitu ya, musikalitasnya, jam terbangnya, dan segala macam ini sudah sangat membanggakan. Bahkan Selena ini dijuluki sebagai the next Gloria Estefan. Kalau mungkin kalian tahu bahwa Gloria Estefan ini adalah seorang penyanyi Latin juga yang berdomisili dan berkarir di Amerika. Jadi Selena ini bisa dibilang sebagai the next Gloria Estefan-nya. Oke, kembali lagi ke cerita Selena. Selain menjadi seorang penyanyi, dia juga dipercaya untuk menjadi brand ambassador di beberapa iklan dan juga membintangi beberapa film ya. Jadi popularitas Selena ini sudah tidak diragukan lagi dan sangat terkenal terutama di Amerika pada saat itu. Dan salah satu penggemarnya ini bernama Yolanda Saldivar. Yolanda merupakan seorang perawat dan juga penggemar berat dari Selena Quintanilla. Jadi pada saat itu Yolanda ini menonton salah satu konser dari Selena
dan kemudian menawarkan diri kepada Abraham, ayah dari Selena, untuk mengelola fans club Selena ini. Karena fans Selena ini sudah sangat banyak ya, dan tidak ada yang mengelola secara profesional, dan Yolanda ini melihat ada peluang bisnis gitu ya untuk mengelola fans club ini. Dan Abraham, ayah dari Selena ini menyetujui ide tersebut gitu ya. Maka dari itu, Yolanda akhirnya diangkat menjadi presiden klub dari fans clubnya Selena ini. Dan Yolanda ini menjadi sangat dekat dengan Selena dan juga keluarganya. Sampai akhirnya Yolanda ini dipercaya untuk menjadi manajer di butiknya Selena di San Antonio. Jadi butik dari Selena ini mengelola merchandise yang semuanya berhubungan dengan Selena gitu ya. Karena mereka sangat dekat, jadi akhirnya Yolanda ini diangkat menjadi manajer dari butik tersebut. Bahkan Yolanda pun sampai keluar dari sebuah fasilitas kesehatan tempat dia bekerja menjadi seorang perawat dan memfokuskan dirinya untuk menjadi presiden dari fans club Selena ini. Nah, disinilah masalah mulai timbul. Yolanda ini mulai berkhianat dan melakukan penggelapan atas penjualan-penjualan dari merchandise Selena. Awalnya Abraham, ayah dari Selena ini, mendapatkan pengaduan dari salah satu fans Selena yang mengeluhkan bahwa fansnya tersebut sudah membeli sebuah merchandise, namun uangnya sudah ditransfer, tapi belum ada pengiriman barang atas merchandise yang dibeli tersebut. Dan bukan hanya satu, tapi banyak yang mengeluhkan hal yang sama dari fansnya Selena ini. Mereka sudah membayar untuk pembelian dari merchandise, namun tidak ada pengiriman atas barang-barang yang mereka beli. Dan berbagai macam penggelapan uang lainnya yang dilakukan oleh Yolanda sampai mengakibatkan kerugian sebesar 30-60 ribu US dollar. Hal ini pun dikonfirmasi oleh Abraham, Selena, dan juga tim dari Selena gitu. Namun Yolanda ini tidak memberikan jawaban yang jelas kemana uang-uang tersebut. Sampai pada tanggal 31 Maret tahun 1995, ada beberapa dokumen pekerjaan yang harus diambil oleh Selena ke Yolanda gitu, karena ada beberapa dokumen yang memang ditahan oleh Yolanda. Dokumen-dokumen tersebut adalah dokumen-dokumen milik butik Selena. Beberapa hari sebelum tanggal 31 Maret 1995 ini, sebetulnya sudah ada beberapa kali pertemuan antara Yolanda dengan Abraham, Selena, dan lain sebagainya untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Nah, dari beberapa pertemuan tersebut ini memang tidak ditemukan solusi atau kejelasan tentang uang tersebut. Dan Yolanda ini sudah sangat terpojok dengan keadaan tersebut ya, makanya dia itu tinggal di motel dan sampai dicari oleh keluarga Selena. Meskipun Yolanda ini sudah mengkhianati Selena, tapi Selena ini masih baik sama Yolanda gitu ya, masih percaya, bahkan awalnya dia tuh nggak percaya kalau Yolanda ini mengkhianati Selena. Nah, karena ada beberapa dokumen yang harus diambil dari Yolanda, Yolanda ini meminta Selena untuk menemuinya di sebuah motel. Namun Yolanda ini minta ke Selena buat nggak bawa orang lain, tapi cuma mereka berdua aja gitu. Karena Yolanda sudah sangat terpojok dengan keluarga Selena. Motelnya ini bernama Days Inn di Corpus Christi, Texas. Dan Yolanda meminta Selena untuk tidak memberitahu siapapun bahwa mereka berdua akan ketemuan, bahkan ke suaminya Chris sekalipun gitu. Dan di situ Yolanda bilang dia akan memberikan dokumen yang diminta oleh Selena. Dan akhirnya Selena pun berangkat sendirian menemui Yolanda. Dan dia tidak memberitahukan siapapun, bahkan Chris suaminya. Dan ketika mereka bertemu ya, Yolanda dan Selena ini, Yolanda ini masih tetap mengelak gitu ya, dan masih cari perhatian, masih mengalihkan perhatian Selena dari masalah ini dengan mengatakan bahwa Yolanda ini bilang kalau dia tuh diperkosa di Meksiko. Jadi sebelumnya butik fans club ini juga berdiri di Meksiko, dan Selena ini mempercayakan Yolanda juga untuk mengelola butik yang di Meksiko tersebut. Dan Yolanda ini memang sempat ke Meksiko untuk mengecek butik milik Selena ini. Nah, di situ dia bilang bahwa waktu ke Meksiko itu dia diperkosa katanya. Nah, Selena ini karena memang benar-benar baik orangnya, dia percaya dengan apa yang dikatakan Yolanda, sampai akhirnya pada hari itu mereka itu sempat ke rumah sakit untuk melakukan visum.
Dan ketika melakukan visum, dokter yang memeriksa Yolanda ini mengatakan pada Selena kalau Yolanda ini berbohong dan mengada-ngada bahwa tidak ada pemerkosaan dan apapun yang dikatakan Yolanda ini memang sepertinya adalah suatu kebohongan. Dan setelah kembali dari rumah sakit, Selena ini masih membawa Yolanda ini kembali ke hotelnya lagi gitu ya, ke motel maaf. Dan disitulah Yolanda dan Selena ini bertengkar gitu. Bahkan di situ Selena mengatakan pada Yolanda bahwa kamu saya pecat gitu. Nah disitulah puncak dari pertengkaran mereka gitu ya, kekesalan dari Yolanda ke Selena. Bahkan ya seharusnya Selena yang lebih kesal kan sama Yolanda karena dia itu ternyata mengkhianati, berbohong gitu ya. Bahkan Selena masih percaya dengan berbagai macam kebohongan yang disebutkan oleh Yolanda. Dan Selena hanya meminta Yolanda untuk mengembalikan berkas-berkas pajak, dokumen pajak yang dibutuhkan untuk mengurus butik Selena ini. Dan ketika mereka bertengkar hebat, bahkan penghuni kamar sebelah ini pun mendengar keributan tersebut dan mengadukannya juga pada petugas atau staf hotel. Dan ketika Yolanda dan Selena ini berantem gitu ya, Yolanda ini membanting kertas atau dokumen yang diminta oleh Selena. Ketika dibanting tas yang berisi dokumen tersebut, keluar juga pistol gitu ya. Selena ini kaget. Dan dia karena memang hanya membutuhkan dokumen tersebut, akhirnya Selena mengambil dokumen tersebut dan berbalik arah langsung ke pintu gitu. Nah ketika Selena ini akan pergi, Yolanda langsung menodongkan pistolnya dan langsung menembak Selena di bagian punggung. Dan Selena akhirnya terjatuh dan sempoyongan, tapi Selena ini masih sempat keluar dari kamar hotel tersebut, berlari meskipun sudah sangat kesakitan, dan dia akhirnya berhasil mencapai lobi hotel dan di situ ada petugas hotel. Selena mengatakan pada petugasnya itu untuk mengunci pintu lobi hotelnya karena Selena khawatir bahwa Yolanda ini akan tetap mengejarnya dan menembaknya gitu. Nah, petugas hotel ini akhirnya menelpon 911 dan mengatakan bahwa ada yang tertembak. Bahkan salah satu petugas hotel atau tamu disebutkan bahwa dia mengenal bahwa ini adalah Selena. Dan ucapan terakhir Selena kepada petugas hotel adalah Yolanda, room 158. Jadi dia mengatakan Yolanda, kamar 158. Jadi Yolanda ini menginap di motel tersebut di kamar nomor 158. Tidak lama dari itu akhirnya ambulans datang dan Yolanda ini sempat akan melarikan diri ya. Namun pada saat itu polisi juga segera datang ke TKP dan menghadang mobil Yolanda yang akan kabur, dan di situ sempat terjadi negosiasi alot ya. Bahkan Yolanda ini mengancam bahwa dia akan diri karena dia sudah memegang pistol dan dia diam di dalam mobilnya. Dia mengancam akan bunuh. Dan dari pihak kepolisian menurunkan seorang negosiator yang akhirnya bernegosiasi, dan setelah 9 jam bernegosiasi, akhirnya Yolanda ini menyerahkan dirinya pada polisi. Sementara itu di rumah sakit, Selena ini berjuang untuk bisa hidup ya. Namun karena luka yang sangat parah, pendarahan yang sangat banyak, akhirnya Selena dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 31 Maret tahun 1995. Pada usia yang masih sangat muda, yaitu 23 tahun. Dan hari itu menjadi hari yang sangat berduka bagi Amerika karena telah kehilangan musisi yang sangat bertalenta. Bahkan presiden pada saat itu, George Bush, menjadikan tanggal 16 April kelahiran Selena ini menjadi Selena Day. Yolanda pun akhirnya didakwa dengan pembunuhan tingkat 1 dan pada bulan Oktober tahun 1995 dinyatakan bersalah dan dipenjara seumur hidup di Mountain View Unit di Gatesville, Texas. Dan Yolanda ini akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat pada tahun 2025, itu tahun depannya. Atau 30 tahun setelah pembunuhan Selena Quintanilla Perez. Itu dia teman-teman kisah dari Selena Quintanilla Perez, seorang penyanyi muda yang berbakat dan akhirnya dihabisi oleh penggemarnya sendiri. Dan dia meninggal di usia yang masih muda, di mana karirnya ini lagi cemerlang-cemerlangnya, lagi di atas banget gitu ya. Dan ini mengingatkan kita pada seorang penyanyi di Indonesia juga ya, Nika Ardila. Dia meninggal pada usia masih muda, lagi naik daunnya banget gitu ya, dan harus
kehilangan nyawa di usia yang masih sangat muda. So itu dia guys, cerita kali ini tentang Selena Quintanilla Perez, seorang penyanyi muda yang akhirnya meregang nyawa di tangan penggemarnya sendiri. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari cerita ini, dan jangan lupa di like dan subscribe, and I'll see you again on my next video. Bye-bye.